Kalian tahu nggak sih, ada banyak sistem ekonomi yang dipakai oleh negara-negara di dunia. Salah satu dari sistem itu adalah sistem ekonomi campuran. Apa sih sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah sebuah metode di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam mengatur serta menjalankan kegiatan ekonomi suatu negara. Pada sistem ini, pemerintah memiliki peran sebagai pemangku kebijakan yang dapat mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha. Di samping itu, sistem ekonomi campuran sering dianggap sebagai pendekatan paling fleksibel karena menggabungkan kelebihan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi liberal, kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama. Sedangkan dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kontrol penuh atas kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi campuran, kedua aspek ini dikombinasikan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi pemerintah. Istilah ekonomi campuran pertama-tama dikenal di Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Kemunculannya dipicu oleh permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian terjadi pertentangan keras antara pemegang ideologi liberalisme yang menggunakan sistem ekonomi pasar dan pemegang ideologi sosialisme yang menggunakan sistem ekonomi komando. Para ahli berusaha menciptakan sistem ekonomi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Namun, pada awal kemunculannya, sistem ekonomi campuran mendapatkan banyak kritik dari para ekonom. Pada pertengahan abad ke-20, seorang ekonom yang tidak diketahui namanya menggambarkan bagaimana interaksi pemerintah, kelompok, kepentingan, dan pasar dapat menuntun perekonomian menjauh dari kepentingan publik. Terdapat Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf idealis Jerman, yang memperoleh pemikiran ideal terkait teori dialektika yang diaplikasikan dalam praktik perekonomian negara. Dalam pemahaman tersebut, perbedaan antara tesis dan antitesis dalam keharmonisan dapat mengarahkan pada arah yang dinamis. Tesis dan antitesis pada konteks ini merupakan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Dan itu terdapat tokoh-tokoh lain yang mendukungnya, yaitu pertama adalah Richard Henry Tawney, Harold Macmillan, Anthony Crossan, dan Andrew Schonfield. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Pertama, pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat bekerja sama dan selalu aktif guna menjalankan segala bentuk kegiatan perekonomian dan mengatasi masalah perekonomian. Kedua, swasta diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi, metode pembuatannya, serta harganya dengan pengawasan dari pemerintah. Ketiga, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi guna mencapai tujuan tertentu seperti stabilitas ekonomi, pemerataan, dan perlindungan konsumen. Keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. 5. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan menciptakan persaingan yang sehat dalam pasar dengan kebijakan-kebijakannya. Dan terakhir, atau 6, jumlah produksi barang, harga jual produk-produk yang beredar ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar. Nah, tadi kita sudah membahas ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Sekarang kita akan membahas negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah negara-negara yang tidak terikat pada blok barat atau blok timur selama Perang Dunia Kedua. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi campuran meliputi: yang pertama ada Indonesia. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan elemen ekonomi liberal dan komando sejalan dengan asas-asas Pancasila. Kedua, India. India memiliki sistem ekonomi campuran dengan kecenderungan sosialis sejak tahun 1950-an yang ditandai oleh campur tangan pemerintah yang tinggi untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kesejahteraan publik. Namun, sejak 1997, pertumbuhan ekonomi India membaik dengan sektor pariwisata, industri otomotif, serta sektor pertambangan dan tekstil memberikan kontribusi terbesar. Ketiga, Filipina. Filipina menggunakan sistem ekonomi campuran dengan pemerintah mengatur sektor swasta untuk menggeser fokus ekonomi dari pertanian ke manufaktur dan jasa. Dan terakhir, Malaysia. Malaysia mengombinasikan sistem ekonomi swadaya dan komersil. Dengan swadaya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui pertanian dan perikanan, sementara ekonomi komersil mendukung investasi asing dan penanaman modal. Di negara-negara ini, perusahaan swasta dan perusahaan milik negara bekerja sama untuk menggerakkan perekonomian. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang pertama ada stabilitas pasar, yang kedua ada inovasi dan efisiensi, yang ketiga ada keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan umum, yang keempat ada kemakmuran masyarakat, yang kelima ada penyelesaian kegagalan pasar. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini merupakan penggabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, sehingga sistem ekonomi campuran menjadi lebih dinamis dan fleksibel.
Baiklah, selanjutnya untuk kekurangan dari sistem ekonomi campuran sendiri, pertama-tama terdapat beban pemerintah terasa lebih berat daripada beban pihak swasta. Lalu kedua, terdapat minimnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak swasta. Lalu ketiga, ketidakjelasan batasan pengaruh pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Lalu keempat, terdapat sulitnya memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, yang paling vital adalah mudahnya muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya pengawasan pemerintah.